senior jatuhnya karena masih departemen kesusastraan. Cuman disiplin yang gue tuh bukan sastra, disiplin ilmu gue kajian tradisi lisan, jadi sastra. Berapa orang? Sastra lisan. Sastra lisan jatuhnya. Satu bahasa Indonesia. Sudah pulang? Belum kan? Lagi pada ngedosen aja Nas, dosen. pengen tapi ketika tahu faktanya jadi nggak pengen. Jadi gue pernah sekali gantiin maternity leave cuti hamil dosen di IBS Institute Business School di Kemang. Ya gue nice try karena gue pikir enak gitu secara income. Karena kan itu aja santai sih Mas. Terus gua dapetnya kan juga dua kelas karena gantiin satu dosen doang. Dosen cuma 2 SKS. Betul. Nah itu tuh gua sebulan gaji paling cuma 2 juta setengah. Itu jadi kayak tadi selesai cuti ambil dosen ini aja deh. Gitu. Karena Masih banyak project ya kalau dosen. Sudah masih banyak proyek. Nyari timbang gitu. Dan harus S3 sekarang even dosen swasta ya. Betul. Harus S3. Sekarang dosen S3. Lagi digencarin banget. Lebih gampang lu dapet kesempatan ngajar di mana-mana. Karena adik ipar gua, adik sepupu gua itu S3 sastra Indonesia di mana Mas yang turunan sama Jagakarsa. bukan Jagakarsa yang putaran mau ke Depok itu yang Lenteng Agung ke universitas yang keguruan juga Unindra. Oh, Unindra. Lu bakal Unindra. Iya, S1, S2, S3 ada sepupu gua di Unindra. S3-nya, S2, S3-nya di sana di Unindra. Dia udah jadi dokter di sana, dapat kerja tetap, dapat kelas tetap dan sekarang lagi dapat tawaran beberapa kampus swasta kayak MNC Academy, MNC University. Nah itu waktu itu gue sempat ditawarin, Mas mau nggak? Terus gue bilang kayak kalau gua ngajarnya online boleh nggak? Waktu itu gue baru masuk agensi soalnya. Ah iya, online ada beberapa opsi. Tapi nggak boleh, Mas nggak bisa. Gue kasih lo kelas sehari aja, tapi lo full bisa nggak? Gak bisa juga gua. Even hybrid weekend ada tau biasanya. Apa? Weekend ada biasanya. Iya, sayangnya nggak ada. Jadi tuh dia diminta untuk bikin sistem kelas baru untuk pengajaran bahasa. Kebetulan bahasa Indonesia akademik jatuhnya. Kan banyak sekarang kampus yang butuh bahasa Indonesia akademik untuk kebutuhan mahasiswa bikin skripsi atau makalah ilmiah karena mereka masih ngaco bikin penulisan ilmiah gitu. Makanya diminta ke adik sepupu gua untuk bikinin kayak sistem dah termasuk pengajaran. Orang awal nih Mam, ya orang awal. Ya. Orang panjang. Oh gitu, jadi benar buat ini ya, nakar penulisan. Sama gua juga di IBS juga bukan ngajarin bahasa Indonesia yang sifatnya sastra, tapi linguistiknya jatuhnya karena kebutuhan penulisan ilmiah. Sama ternyata. Jadi demandnya memang sebegitu butuhnya. Karena alasan bikin makalah ilmiah itu masih kacau. Komunikasinya jangan cilok bisa stop. Berapa itu? Kalau risiko penawaran Ya kalau sekarang udah saya ya. Bahkan itu, jadi bahkan dari sepupu gua tuh sempat ngobrol panjang tentang kuliahnya dari ada tools atau website khusus yang bisa proses tulisan yang lain. sekolah. Iya Itu itu lagi benar. kalau mentang dipakai sih. Kalau penawaran yang ini lama pas baru masuk kalau ngajar di IBS itu udah lama 2019 ngajarin satu 2017 baru lulus S2 memang faktanya iya sulit untuk diterima. dapat penawaran kesempatan itu gua ambil pas tahu kenyataannya tadi gua agensi aja agensi bisa jauh-jauh gua gaji 3 juta gua pikir ya mending itu deh ketimbang gua ngambil 2,5 gue pikir gitu ya karena secara jenjang menurut gua lebih bisa kebayang ketimbang dosen itu mungkin enggak nih gitu nah kalau benar peluang lagi ya. nah kalau ditanya
bisa mau ngambil S1 mau ngambil S2 aja. S1 di situ. Nggak mau S3. S2 iya S2 aja. Iya, nyari S3 tuh buat tuh pengabdian mas. akhirnya kalau lihat si Kayak nggak bisa kalau misalkan gua ambil S3 Keluarga belum. kebutuhan pribadi tuh nggak bisa. Islam Nggak bisa. budaya orang yang dari bebas gitu gitu. Iya benar. Tipikalnya beda. kalau nggak makan mencari awak cari Orang yang bebas. Si mama aja nih yang masih single nih ya. Malah dong ada nikah semua. Tapi Kategorinya iya kalau masih ada. antaranya terlalu banyak. Iya